Puncaknya, ekonomi akan gelap pada 2023. Oke, kali ini yang kita bahas adalah mengenai resesi. Ya, kata resesi yang akhir-akhir ini banyak dibahas dan diberitakan oleh beberapa narasumber seperti presenter ataupun youtuber dan berbagai pemberitaan nasional. Bisa jadi ada dalam bahasan para Yohanes di rumah yang sedang asik nongkrong sama teman-temannya. Jadi begini, sebenarnya apa sih resesi itu? Menurut Wikipedia, resesi dapat diartikan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Menurut National Bureau of Economic Research atau NBER Amerika Serikat, resesi adalah penurunan signifikan dalam aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh ekonomi berlangsung lebih dari beberapa bulan. Biasanya terlihat dalam PDB real, pendapatan real, dan penjual grosir eceran. Nah, resesi ini bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan-perusahaan, meningkatkan pengangguran, sampai kebangkrutan ekonomi dalam skala besar. Secara umum, resesi ini terjadi saat ekonomi sedang tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut. Contohnya, adanya wabah COVID-19 pada 2020 lalu yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, hingga roda ekonomi macet. Puncaknya, ekonomi akan gelap pada 2023. Ini masih prediksi ya. Kata resesi center terdengar dan menjadi akrab di telinga, yaitu saat Bapak Presiden Jokowi pidato di depan seluruh menterinya pada 30 September lalu. Beliau menyampaikan poin demi poin terkait resesi, sebab ini bukan sekedar isu, seperti halnya kondisi dunia akan gelap, akan terdapat krisis di sektor finansial. Di sisi lain, perang Ukraina-Rusia akan memperparah. Hal tersebut juga diimbangi oleh pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Banyaknya negara di dunia yang menaikkan suku bunga acuan dengan ekstrem secara bersamaan seperti negara Amerika Serikat dan Inggris, memicu resesi hingga inflasi. Nyatanya, resesi global tidak hanya terjadi dalam 2 tahun terakhir pasca COVID-19 ini loh. Berikut 4 resesi ekonomi global yang terjadi dari masa ke masa. Resesi 1975 muncul karena embargo minyak dari Arab Saudi tahun 1973. Meskipun hal tersebut berhenti tahun 1974, namun berubahnya suplai harga minyak memicu inflasi serta pelemahan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di sejumlah negara. Negara yang berdampak langsung adalah Kanada, Prancis, Italia, Inggris, dan Amerika Serikat. Resesi 1982 dipicu lagi-lagi karena minyak pada tahun 1979. Dikarenakan pengetatan kebijakan moneter negara-negara maju yang berakibat naiknya angka pengangguran tahun 1982 hingga 1983. Negara seperti Amerika Latin mengalami imbasnya. Mereka tidak bisa membayar hutang karena naiknya suku bunga dan jatuhnya harga komoditas. Resesi 1991 berbeda dari 2 resesi sebelumnya. Resesi pada tahun 1991 ini dikarenakan Perang Teluk I tahun 1990 hingga 91 dan ketidakpastian geopolitik dan kenaikan harga minyak yang tajam. Negara-negara yang berdampak yaitu Eropa Timur dan Tengah, serta negara ex-Uni Soviet, Skandinavia, Amerika Serikat, dan Jepang. Resesi 2009. Krisis ekonomi ini terjadi pada pertengahan 2007 setelah pelonggaran regulasi dan pengawasan. Layanan keuangan global Lehman Brothers bangkrut pada tahun 2008. Hal ini juga menyebabkan krisis mikroekonomi. Beberapa rentetan kejadian seperti jatuhnya perdagangan global dan resesi di sejumlah negara. Namun, sejumlah negara berkembang dapat melalui resesi ini. Bisa kita simak dari 4 kejadian resesi ini. Sebelum benar-benar terjadi puncak resesi, selalu ada peristiwa pemicu 2 tahun sebelumnya. Entah karena harga minyak, perang, hingga gejolak politik dan ekonomi. Nah, dari yang sudah dialami inilah sebagian pakar ekonomi mantap menggaungkan ekonomi gelap atau resesi 2023 karena adanya kejadian wabah COVID-19 2 tahun lalu dan adanya perang Ukraina dan Rusia. Lalu sebenarnya penyebab lainnya apa sih? Dikutip dari laman Liputan 6, penyebabnya antara lain pengaruh keadaan ekonomi global, kenaikan suku bunga bank, krisis pangan dan energi, ketidakpastian pasar dan utang, wabah, perang berkepanjangan. Kita beri contoh penyebab yang mulai nampak dari Eropa. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menerangkan bahwa ekonomi di wilayah Eropa telah melambat karena harga gas melonjak akibat perang Rusia-Ukraina.
IMF memprediksi sepertiga ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2 kuartal berturut-turut. Itu artinya resesi membayangi dunia. Lalu, apa sih yang akan terjadi pada resesi 2023 dan apakah Indonesia aman dari ancaman resesi global ini? Menurut Ade Alawi, anggota Dewan Redaksi Media Group, dalam acara Bedah Editorial Media Indonesia, beliau mengungkapkan ekonomi 2023 akan gelap. Pertumbuhan ekonomi mengalami inflasi, ini membuktikan dunia sedang tidak baik-baik saja. Semakin melambatnya perekonomian di negara maju, inflasi yang cepat semakin memperburuk. Dari tadi ngomongin inflasi mulu, paham gak sih? Inflasi adalah kondisi di mana terjadinya kenaikan harga-harga, baik barang atau jasa dalam periode tertentu. Nah, inflasi di sini dapat menjadi salah satu penyebab utama dari resesi. Selama inflasi, biaya untuk bisnis akan meningkat, mata uang melemah. Oleh sebab itu, perusahaan besar akan mengurangi karyawan, memotong gaji, dan lain-lain. Negara yang sudah mengalami korban resesi pada 2022 adalah Argentina. Negara pemain sepak bola Lionel Messi ini mengalami resesi lebih dulu karena tengah mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Mata uangnya menurun sejak Agustus 2022. Inflasi yang tak terkendali dikarenakan dampak dari wabah COVID-19. Selain itu, dikutip dari Liputan 6, terdapat 31 negara yang akan masuk jurang resesi tahun depan. Di antaranya Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan jelas negara-negara berkembang lainnya. Bagaimana dengan Indonesia? Seperti yang dikutip oleh CNN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01% pada kuartal 1 2022 dan data inflasi masih terkendali. Beliau percaya diri dengan perekonomian Indonesia kuat menghadapi resesi. Namun meskipun begitu, tetap harus ada langkah-langkah khusus yang perlu dibenahi dan dilakukan untuk mengurangi resiko yang tak terduga. Lalu apa yang harus disiapkan saat ini? Yang pertama adalah berhemat atau membatasi pengeluaran, mempersiapkan dana darurat, buatlah daftar anggaran. Jika kamu punya utang, lebih baik cepat dicicil untuk melunasinya. Cari alternatif penghasilan tambahan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai resesi yang konon akan terjadi pada 2023. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Tapi, yang kita lakukan adalah selalu waspada dan hati-hati dalam hal mengatur keuangan. Tak percaya juga tidak apa, tapi terus berdoa dan percaya bahwa kita dan Indonesia mampu mengarunginya. Tidak hanya resesi saja, tapi segala badai yang melanda.